Assalamu alaikum.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dun sana Soro Minang TV. Pada malam hari ini adalah malam istimewa bagi kita umat Islam, yaitu rangkaian perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan wasiat-wasiat keislaman kepada kita, sehingga insya Allah kita semua yang selalu mengikuti jejak-jejak beliau, tentu insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, dun sana Soro Minang TV pada malam hari ini, Soro Minang TV melakukan program khusus dan program spesial dalam kajian Islam Sarak Mangato, yaitu spesial Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebelum kita melakukan beberapa rangkaian acara, pertama memang kami sampaikan bahwasanya acara kita pada malam hari ini dibuka oleh tim hadrohnya Rumah Tahfiz Quran Darun Nizam Tiban Palem, Sekupang, Kota Batam. Oke, pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian program kita pada malam hari ini, tentu kami all kru Soro Minang TV serta Bapak Ustadz Abdullah Mubarak yang selalu setia mendampingin kita, memberikan edukasi keislaman kepada kita. Tentu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kru Soro Minang TV, Bapak Ustadz dan dun sanak sadonyo pemirsa Soro Minang TV selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka melaksanakan segala kegiatan sehari-harinya. Dan seperti biasa, kami tidak pernah bosan dun sanak Soro Minang TV untuk memohon kepada kita semua supaya dapat men-share, me-like, men-follow sebanyak-banyaknya akun fanpage Soro Minang TV serta akun channel YouTube Soro Minang TV itu sendiri. Tentu seperti biasa, dun sanak Soro Minang TV, keberadaan kami untuk selalu istiqomah untuk mensiarkan agama Allah ini dalam satu bentuk dan cara yang seperti kami lakukan, tentu hanya bisa dilakukan jika dukungan dun sanak Soro Minang TV itu bisa dilakukan dengan seikhlasnya. Oke, dun sanak Soro Minang TV, sebelum di malam spesial ini, tentu kami all kru Soro Minang TV juga cukup berbahagia dan cukup sangat spesial pada malam hari ini menjumpai dun sanak di dalam rangka kajian Islam Sarak Mangato, yaitu spesial di memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu kepada pemirsa Soro Minang TV penasaran, ikuti tarikh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, di sana Soro Minang TV, sebelum Al Ustadz Abdullah Mubarak melakukan kajian kita
dengan judul yang telah kami sampaikan. Terlebih dahulu kita dengar santri tahfiz Quran Darul Nizam ya Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah Darul Nizam mempunyai sebuah pekerjaan yang mulia, masyarakat Tiban Palem khususnya ya kan, dan para donatur pada umumnya telah mensupport bagaimana rumah tahfiz Quran Darul Nizam di Tiban Palem ini selalu menghasilkan para pecinta-pecinta dan penghafal Al-Quran itu sendiri. Untuk itu Arul Al-Haf, gimana nama Arul apa nih? Hah? Khairul aja. Oh, Khairul Ihsan ya. Oke, untuk itu Ananda Khairul Ihsan Al-Hafiz. Al-Hafiz. Ya kan? Membaca apa namanya Ustaz? Murojaah di dalam membuka acara kita sebelum Pak Ustadz menyampaikan kajian pada malam hari ini. Kepada Ananda Khairul untuk kami persilakan waktu dan tempatnya. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, Dunsana Soro Minang TV, terima kasih kepada Ananda Khairul Ihsan Al-Hafiz. Masya Allah, luar biasa, cukup membuat kita merinding mendengarkan kajian atau murojaah ya Pak Ustaz ya, murojaah yang dilakukan terhadap hafalan-hafalan yang dibacakan tadi tersebut. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Khairul Ihsan, semoga kita semua Pak Ustadz mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada Ananda Khairul yang telah yang telah membuka acara kita dengan membacakan murojaah kitab suci Al-Quran itu sendiri. Oke, pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita masuk kepada Pak Ustadz, alhamdulillah cukup banyak Dunsana Soro Minang TV yang menonton kita, tetapi kita berharap kepada Dunsana Soro Minang TV dalam acara kajian spesial Maulid Nabi ini, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa memberikan komentar enggak ya Ustaz? Ya Ustaz, biar tersebar sedemikian rupa di media sosial para penonton masing-masing. Tentu kami mengucapkan terima kasih dan insya Allah nanti kita akan bacakan satu-satu. Oke, Dunsana Soro Minang TV, kita masuk kepada yang kita tunggu-tunggu. Bapak Ustadz Abdullah Mubarak menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Judulnya Pak Ustadz, di balik sunnah ada kejayaan. Di balik sunnah ada kejayaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Latih guari lah gitu nak usuh ya. Yo baalai lama bu untuk langsung seorang Pak Ustadz. Enak. Sehat kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, kita masuk kepada kajian kita, biar kita menyampaikan kepada Dunsana Soro Minang TV dengan judul sunnah. Di balik sunnah. Di balik sunnah ada kejayaan. Ada kejayaan. Kejayaan itu sendiri. Kepada Pak Ustadz, kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala alaina rasulam min anfusina yasluna alaihina ayatihi wa yuzakkihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulun min anfusihim yatsluna 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah in kanu min qabla lafi dhalalim mubin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasada ummati falahu ajru syahid. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para dunsana kasadonyo, pemirsa Soro Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Berbahagialah kita dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga,
yang tak mampu kita menghitungnya, apatah lagi untuk membalas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus Allah Ta'ala telah muliakan kita, unggulkan kita dengan suatu nikmat yang besar, yakni nikmat menjadinya kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tanamkan di hati kita, luruskan dalam fikiran kita, ucapkan pada lisan kita bahwasanya tidak ada jalan keselamatan yang dijamin di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita yang sementara, akan selamat di akhiratnya Allah Ta'ala, melainkan satu jalan, yakni jalan yang ditunjuk oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sapril host kita tadi, ini adalah malam yang istimewa dalam kajian Syarak Mangato, bertepatan dengan Maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya 12 Rabiul Awal telah ditentukan oleh para ulama kita bahwa pada waktu itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akar dari agama kita yaitu keimanan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Jadi keimanan ini laksana akar dia. Laksana akar. Sehingga baiknya pohon, sehingga baik batang, baik dahan, baik daun, sehingga menghasilkan buah yang baik, ini bergantung daripada akar pohon itu sendiri. Maka hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita bahwa akar dari agama kita ini adalah keimanan. Yakin dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, yakin dengan la ilaha illallah, dan yakin dengan Muhammadur Rasulullah. Keyakinan kepada la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dari keyakinan ke atas la ilaha illallah ini yaitu keluarnya keyakinan selain Allah dari hati, dan hanya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Sehingga apapun tarbiyah untuk membentuk keimanan kita yang diajarkan, yang ditunjukkan, diarahkan oleh ulama, intinya matlamatnya yaitu terkeluarnya keyakinan-keyakinan selain Allah, keyakinan ghairullah dari hati kita, dan yang hanya ada di hati kita yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun keadaannya, apapun ujian-ujiannya, kenyataan-kenyataan yang Allah timpakan, maka ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat thayyibah yaitu dirangkai dengan Muhammadur Rasulullah. Yakin dengan Muhammadur Rasulullah. Maka maksud kita meyakini Muhammadur Rasulullah ini yakni meyakini bahwa satu-satunya jalan keselamatan atau jalan kebahagiaan yaitu jalan
yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya jalan yang dijamin di sisi Allah Ta'ala, yaitu jalan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perikraran kita, syahadat kita atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanjutkan diiringi dengan keyakinan kepada Muhammad Rasulullah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah keimanan, yakin atas tauhid, dan keyakinan kepada Muhammad Rasulullah SAW, yaitu yakin atas amal, atas perbuatan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh mana keyakinan kita kepada satu-satunya jalan tadi yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, maka sejauh itulah kita akan terbawa, akan meletakkan jalan kehidupan kita sebagaimana ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah mengutus Rasul itu illa liyuta'a biidznillah, melainkan ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firmankan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apa saja yang datang dari Rasul fakhuzuhu, maka ambil itu. Wa ma nahakum minhu fantahu, dan apa saja kalian yang dilarang, yang dicegah darinya, fantahu, maka tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah merangkai lafaz ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan ketaatan Rasul kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Diiringi terus. Bahkan ada satu ayat di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala tegaskan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya, Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala tegaskan, jadi apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, apa saja yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, maka apabila kita taat, sungguh kita dimasukkan, digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan lafaz ati Allah, Allah lanjutkan dengan ati Rasul. Tapi Allah pertegas, ketika seseorang itu taat kepada Rasul, sungguh itu telah menunjukkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Penting kita ikuti kehidupan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dihantarkannya Rasul kita, dijadikannya Rasul SAW menjadi nabi bagi kita, Muhammad SAW. Ini adalah suatu karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan datangnya Rasul SAW di tengah-tengah umat manusia kepada kita umatnya, hadirin, ini mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulun min anfusihim yatluna 'alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Idz ba'atsa fihim rasulun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul ke tengah-tengah mereka, minhum, dari bangsa mereka, dari bangsa manusia. Apa yang dibuat oleh Rasul itu?
Apa risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada Rasul itu kepada umat? Yaitu 4 perkara. Yatsluna alaihim ayatuhu, yaitu membacakan ayat-ayat Allah taala. Al-Quran berarti. Ya, ini maknanya bukan yatsluna alaihim ayat itu bukan, ini maknanya mendakwahkan Betul. agamanya Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna alaihim ayatuhu itu yaitu mendakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, yaitu dengan ritual-ritual ubudiyah, sebagai wasilah yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala sucikan manusia dengan perintah solat, perintah zikir kepada Allah taala, baca Quran, puasa, dan segala bentuk ritual-ritual ubudiyah, ibadah makhdah yang dikerjakan oleh manusia, maka itu akan menjadi sebagai wa yuzakkihim, sebagai pembersih bagi itu manusia. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, mengajarkan Alkitab, menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar manusia terarah kehidupannya, agar manusia bisa menggunakan waktunya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah, dan yang keempat yaitu mengajarkan hikmah, sopan santun, tata krama, mengajarkan akhlak, bahkan menunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Jadi hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita ke tengah-tengah kita dengan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 perkara inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita yakini, bahwa satu-satunya jalan keselamatan bagi kita hanya satu jalan saja, tidak ada jalan lain. Satu jalan saja, yaitu jalan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika engkau ikut dengannya, jika engkau mengikuti Rasulullah SAW, tahtadu, niscaya engkau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini maknanya hadirin, kesempatan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita diberi tanggung jawab oleh Allah taala bagaimana agama sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah taala. Maknanya dalam keadaan sempurna agama dalam kehidupan kalian. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka datang pertanyaan, bagaimana caranya kita nih, agama yang sempurna itu bisa hadir dalam kehidupan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh kepada kita. Kehidupan sunnah yang merupakan sunanul huda, jalan petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Maka sejauh mana kita jadikan apa yang ditunjuk, yang diajar dan diarahkan oleh Rasulullah tersebut, maka sungguh kita itu berada dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama jelaskan kehidupan sunnah yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara, yaitu sunnah surah, sunnah sirah, dan sunnah sarirah. Jadi jalan-jalan petunjuk yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah ini ada 3 surah. Surah bagaimana penampakan profilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW atas jasadnya, yang merupakan surah penampilan dari Nabi SAW. Kemudian sunnah sirah, bagaimana perjalanan kehidupan, bagaimana Nabi menjalankan kehidupan 24 jam. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi menjalankan setiap aktivitasnya.
Semua telah ditunjukkan Nabi SAW. Maka apabila itu kita buat, sungguh kita berada dalam agamanya Allah Ta'ala. Akan dipandang pahala oleh Allah SWT. Akan diberi pahala oleh Allah SWT. Dan yang ketiga yaitu sunnah sarirah, yaitu sunnah bagaimana fikir Nabi. Ulama katakan fikrun Nabi, hammun Nabi, juhdun Nabi harus ada pada umat. Bagaimana fikir Nabi? Apa fikir Nabi? Nabi SAW mempunyai fikir yang luar biasa. Bagaimana seluruh manusia ini bisa taat, beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka terselamat dari azabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkan fikir tersebut, Nabi telah buat usaha. Juhdun Nabi, usaha Nabi, perjuangan Nabi SAW. Hammun Nabi, apa ham Nabi yang menjadi kerisauannya Nabi SAW, yang menjadi kekhawatirannya Nabi SAW. Ulama jelaskan harusnya perkara sarirah tersebut harus juga ada pada umat. Dan ini telah dibuktikan oleh sahabat Nabi SAW. Sunnah surah, sarirah, sunnah surah, sirah dan sarirah Nabi SAW ada pada mereka. Sehingga betul-betul usaha yang sama telah menjadikan bentuk orang serupa dan telah menjadikan keadaan yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga betul-betul sahabat Nabi SAW telah dijadikan sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa hidupnya manusia, qarni, semasa hidupnya aku, yaitu kehidupan Nabi. Sahabatnya Rasulullah SAW. Semuanya wali Allah Ta'ala. Individunya walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya keluarga terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kampungnya, kampung Madinah adalah kampung terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka telah ambil keputusan, mereka telah jadikan apa yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW merupakan sunnah dalam kehidupan Nabi. Mereka telah pegang itu semua. Semoga karena seperti yang kita jelaskan minggu yang lalu, dalam kajian kita minggu yang lalu, mereka telah jadikan agama, maksud hidup mereka tuh mereka letakkan di atas, mereka junjung. Dan keperluan dunia itu mereka jinjing, mereka genggam dalam bukan mereka genggam dalam genggaman mereka. Sehingga apabila yang dijunjung ini agama ini, kehidupan Nabi ini apabila bermasalah goyang, maka yang dijinjing ini dilepaskan satu untuk mengokohkan lagi perkara yang ada yang dijunjung ini. Masya Allah. Oke, dan sana Soro Minang TV. Masya Allah, sebelum Al-Ustadz melanjutkan atau merangkum kembali apa yang disampaikan tadi, betul-betul bahwasanya kelahiran Rasulullah SAW betul-betul membawa sebuah keberkahan bagaimana kita akan mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat itu sendiri dengan segala bentuk istilah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu sendiri. Oke pemirsa Soro Minang TV, tentu dengan kita merayakan kelahiran Rasulullah SAW memberikan atau menambah keimanan dan motivasi kita bagaimana meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi. Baik itu surah tadi ya. Surah. Sirah. Yang kedua sunnah sirah. Dan yang ketiga sarirah. Masya Allah, luar biasa. Awak Rasul kini lewat menengah itu dua. Mungkin hostnya tidak begitu paham dengan agama ya. Jadi luar biasa, dapat ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Marilah kita berusaha mencintai Rasulullah dengan meniru segala bentuk kehidupan Rasulullah itu sendiri. Baik itu fisik maupun kehidupan maupun pemikiran beliau. Itu ya Ustaz ya? Oke, di sana Soro Minang TV tentu tadilah banyak yang karena memang sudah terscroll sedemikian rupa awak bacaan selana lahado
ada Pak Pendi Pinem. Siapa Pak Pendi Pinem itu? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Khairul Ihsan. Semoga yang mendengar ayat suci tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa Suara Minang TV, sekali lagi kami sampaikan Masjid Darul Nizam tempat kita live streaming sekarang juga mempunyai rumah tahfiz Al-Quran yang merupakan satu bentuk ikhtiar dari masyarakat dan khususnya jemaah Masjid Darul Nizam dan para donatur lainnya untuk bagaimana Al-Quran itu tetap membumi minimal khusus di Tiban Palem itu sendiri, ya kan? Oke, kita lanjut. Bapak Olfayanson, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Pak Olfa yang telah memberikan komentar di dalam rangka kajian Islam Syarak Mengato spesial kita dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tuh ada saf icah, tidak usah nak. Tadi cukup banyak yang menonton Dunsana dalam kesempatan ini. Kami all kru Suara Minang TV tentu tidak bisa membaca satu persatu siapa yang menonton pada malam hari ini karena di handphone juga tidak begitu nampak lagi, sudah terscroll ke atas. Tapi jujur sesuatu yang sangat membuat kami bahagia adalah pada saat Dunsana Suara Minang TV merespon segala bentuk program-program bagi yang kami berikan kepada Dunsana Suara Minang TV, terutama pada kajian kita pada malam hari ini. Oke, Ustadz, kita lanjut jika masih ada, dan kalau tidak nanti dirangkum dan mungkin kita lakukan doa sedikit dalam rangka kajian Syarak Mengato gitu pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin wa muslimat, sanak sadaronyo, pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo angka yahudu walan nasara illa tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho. Walan tardo, ini lan tardo selamanya tidak akan pernah. Lafaz lan ini selamanya tidak akan pernah. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu ridho dengan kita, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut milah mereka. Millatahum ini yaitu cara hidup mereka. Walaupun kita tidak mengimani sebagaimana apa yang mereka imani, minimal mereka bagaimana pemikiran kita, bagaimana cara hidup kita mengikuti cara hidup atau pemikiran mereka, sehingga terus kita diserang, kita dibuat tipu daya bagaimana kita tinggalkan agama kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita menjadikan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kehidupan kita agar kita terselamat dari peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita tatkala kita membuat keputusan kehidupan Nabi SAW menjadi kehidupan kita. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, wahai kekasihku Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi SAW, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepadamu. Dan Nabi juga sabdakan, man tamassaka bisunnati inda fasada ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi, inda fasada ummati, dikala rusaknya umatku. Tak kalah hari ini orang lupakan kehidupan Nabi, tak kalah hari ini orang tinggalkan kehidupan Nabi, tapi ada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau berpegang teguh dengan kehidupan Nabi bagaimanapun keadaannya. Bahkan Nabi katakan kehidupan sunnah, kehidupan agama itu di akhir zaman bagaikan bara, kata Nabi.
Kalau dipegang panas, kalau dilepaskan baranya akan padam. Kayak gitu kan. Falahu ajru syahid, maka baginya akan mendapatkan ajru syahid, ganjaran syahid. Jadi Masya Allah, satu karunia dari Allah Ta'ala. Dahulu orang mendapatkan pahala syahid harus berperang di jalan Allah Ta'ala, berhadapan dengan musuh yang kuat ini. Harus berdarah-darah, harus terpenggal kepala, terpisah kepala dari badan, tertombak, kena panah, sehingga akhirnya mendapatkan kematian, baru mendapatkan syahid. Tapi dengan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dalam keadaan ketika kita dirusak, Masya Allah, maka kita akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ada dalam kehidupan umat. Karena itu adalah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan umat ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi SAW yang memberikan motivasi kepada kita dengan fadilah-fadilah yang besar. Apabila kita jadikan kehidupan Nabi SAW, kita menjadi kehidupan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjar kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita. Maka hadirin mati Allah SWT, di setiap keadaan pun, setiap apapun yang ditunjukkan Nabi SAW itu ada kebahagiaan, ada kejayaan di sana. Di antara contohnya hadirin, Nabi SAW ingatkan, apabila kita di antaranya ketika minum, bagaimana contoh yang diajarkan Nabi dalam keadaan duduk, jangan minum dalam keadaan berdiri. Nabi contohkan. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah diceritakan oleh para ulama nih, ilmuwan Jepang ini telah meneliti kenapa orang Islam ini diajarkan nabinya kalau minum tuh mereka duduk, dilarang berdiri. Ternyata ketika posisi duduk itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam tubuh kita ini ada penyaring biologis. Jadi ketika penyaring biologis itu akan terbuka, berdiri. Ketika terbuka akan dia tersaring ketika dalam keadaan duduk. Jadi air yang masuk dalam di rongga kita tuh akan tersaring sampai ke lambung kita. Tapi kalau posisi kita dalam keadaan berdiri, maka saring biologis ini dia akan ketutup dia. Jadi tidak menyaring air yang masuk ke dalam tubuh. Inilah satu di antara contoh sekian banyak Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dari kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang jelas di balik sunnah ada kejayaan. Masya Allah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan kita banyak berselawat dan kita jadikan betul-betul kehidupan Nabi SAW menjadi kehidupan kita. Man ahya sunnati, kata Nabi, faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh ia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersamaku nanti. Masya Allah. Semoga hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita. Amin. Untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, dan kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut bagaimanapun ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Hadirin, sampai hayat kita, sampai akhir hayat kita hadirin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin sedikit kita tutup dengan doa, nanti baru saya makan. Masya Allah. Mari hadirin dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan petunjuknya, bimbingannya dan pertolongannya kepada kita untuk menyempurnakan hak kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencontoh kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa kullinati salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awalal awalin akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimnu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma dzaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sanak Suara Minang TV, betul-betul sesuatu yang membuat kita termotivasi bagaimana dengan merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keimanan kita akan semakin meningkat hendaknya, seperti apa yang disampaikan Al-Ustadz yang telah kita dengar secara bersama-sama tadi. Terima kasih Pak Ustadz atas segala ilmu, motivasi dan arahan kepada kami dan pemirsa Dunsanak Suara Minang TV lainnya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dunsanak dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Dunsanak Suara Minang TV yang telah menonton dan tidak sempat kami membacakan karena memang kita scroll sudah cukup banyak tadinya sehingga tidak bisa kami melihat satu persatu daripada saudara-saudara Dunsanak Suara Minang TV yang telah menyaksikan liputan atau program kita Syariat Islam Syarak Mengatur pada malam hari ini. Tentu kami saya all crew Suara Minang TV bersama Al Ustadz Abdullah Mubarak mengucapkan terima kasih banyak kepada santri Ananda santri yang telah santri tahfiz Quran Darul Nizam yang telah melantunkan hadroh selawat Nabi ya Ustaz di pembukaan kita tadi dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran daripada santri kita. Tentu kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal ibadah bagi para santri dan semakin berusaha dan semakin bersemangat di dalam rangka melakukan atau menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan kepada para guru, para hafiz dan hafizah yang memimpin santri kita ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga beliau-beliau ini selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa menyampaikan anak-anak kita dan menurunkan anak-anak kita atau para santri ini menjadi seorang hafiz dan hafizah pula. Amin. Oke, Dunsanak Suara Minang TV dari Masjid Darul Nizam Tiban Palem, Tiban Baru, Sekupang, kami mengakhiri program khusus kita Syarak Mengatur pada malam hari ini spesial Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf jika ada yang salah dari kita ya Pak Ustaz bak kecil orang talendo dek naik talantuang dek katurun talendo dek naik talantuang dek katurun. Tentu kepada Allah kami minta ampun dan kepada manusia kita minta maaf. Demikian, terima kasih banyak Dunsanak Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam.